tingkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza fataha laka wizhatan min ta'arufan fala tubali ma'ha in qalla amaluka pannahu ma fataha halaka ila wa huwa yuriduhu alaik. Alam ta'lam anna ta'arufa wa huwa yuriduhu alaik wa a'malu an tamudihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Apabila Allah telah membukakan bagimu jalan bermakrifat, maka jangan kau hiraukan amalmu yang sedikit, sebab tidak dibukakannya jalan tadi melainkan Dia yang berkehendak untuk memperkenalkannya kepadamu. Di sini saya ingin menyampaikan isi ceramah, pentingkah kita bermakrifat kepada Allah di dalam kehidupan dunia. Maka apabila kita seandainya penting bermakrifat itu, maka kejarlah. Karena apabila kita tidak memiliki ilmu, sesungguhnya mereka itu seperti binatang. Man kharali nafsun bi ghairi zikrillah lillahi ta'ala fahuwa mayyitun mislul hayawan punal bakhari wa huwal khinzir. Barang siapa yang tidak tahu keluar masuk pada lubang hidung ini zikirullah, maka sesungguhnya ia mati bagaikan binatang. Allah mengatakan sapi dalam hadits qudsi, tapi Nabi mengatakan bagus. Maka kita diperlukan untuk awaludin ma'rifatullah. Awal agama, awal berislam wajib mengenal Allah. Maka kita diwajibkan untuk mengenal Allah. Ini ada perantara kun ma'allah wa ilam takun ma'allah takun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Sertakan dirimu kepada Allah. Apabila engkau tidak dapat beserta Allah, maka sertakan dirimu kepada Allah, supaya Ia akan memperkenalkanmu kepada Allah. Maka begitu penting makrifat kepada Allah itu. Barang siapa yang tidak bermakrifat kepada Allah, maka seluruhnya amal sia-sia. Sahidatul insan al-insanu sahidatullah huwa ila bil ma'rifat. Tidak sah persaksian seorang hamba itu kalau belum menyaksikan Allah lalu dia bermakrifat. Kalau seandainya kita bermakrifat, maka seluruh amal ibadah itu tidak akan pernah sia-sia. Wa a'manut sakutat idofati la ilaha illallah. Kesempurnaan ilmu tauhid la ilaha illallah itu menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah, baik zahir maupun batin. Maka carilah ilmu, al ilmu ilman fa ilmu batin fi qalbi huwa ila bil ma'rifat. Carilah ilmu yang ada di dalam hati. Ilmu itu ada dua. Ilmu yang paling bermanfaat itu ada di dalam hati, karena hatilah yang paling tahu itu Allah. Wallahu maharimu para tahtaquha. Karena posisi di sini rahasio, maka Allah tidak berahasio lagi. Al insanu siri wa ana siri. Maka Allah itu rahasio, maka aku pun si rahasio. Di sini kalau seandainya kita bermakrifat, sudahkah kita bermakrifat kepada Allah? Sudah belum kita bermakrifat kepada Allah? Sudah, alhamdulillah. Kalau belum, kejar ilmu. Karena posisi di sini safalatu wa safalatul kulbu dzikrillah. Setiap sesuatu itu ada alat pembersih. Setiap alat pembersih itu zikir Allah. Maka zikir kepada Allah. Inilah tingkatan makrifat yang istilahnya itu kalau seandainya kita sudah melakukan syariat segala macam, apa yang sebenar-benarnya syariat, yang asli syariat itu,
Maka teman saya bertanya di situ, Rahmat, apakah engkau tidak bersyariat lagi kalau kau sudah mengenal zat Allah? Kata siapa bilang tidak bersyariat? Karena kalau seandainya kita tidak bersyariat, maka seluruhnya tidak katik lagi di dunia kau. Makanya sebenar-benar syariat itu kalau sudah ada makom, itulah yang sebenarnya, itu kalimat tarikan nafas, itu yang sebenar-benarnya syariat. Karena la ilaha illallah itu jasad, ilahati, ilahnya Allah itu rahasia. Maka rahasia Allah itu ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas masuk surga. Mengapa? Karena setiap jalan kalimat la ilaha illallah itu ada makom. Nah, makom itu seluruh manusia yang ngajar itu dah katik makom-makomnya buyar. Ama 10 tahun tarekat. Jadi apa yang didapat? Mengis. Benar kata Kak Adik kemarin. Kalau kau seandainya jalan kemana? Setiap ada jalan ada perhentian, setiap ada perhentian disitulah jalan perhentian kita. Jalan tujuan perhentian. Di mana perhentian kita? Kita harus tahu di mana perhentian kita. Itulah tadi balik. Makanya setiap balik itu ada alatnya, ada kalimatnya, ada makomnya. Kalau kita tidak katik makom, maka binatang. Jadi disinilah di dalam surah Al-Daud, kun ma Allah wa ilam takun ma Allah fakun ma aman kana ma Allah fa innahu yusyilka ila Allah. Maka sertakan dirimu kepada Allah. Kalau kita tidak dapat beserta Allah, maka sertakan dirimu kepada Allah supaya Dia akan menyampaikanmu ke perjumpaan kepada Allah. Kalau kita lah sudah ada mursyid yang murabi, maka Dia yang menuntun kita. Tapi dengan satu syarat, 3-1 tekun, taat, patuh. Maka posisi ini ada ilmunya. Sebaik-baik bekal adalah takwa, sebaik-baik pakaian adalah takwa. Kalau seandainya kita tidak ada pakaian, maka tidak akan pernah selamat. Makanya di sini awaludin ma'rifatullah, awal beragama, awal berislam, ngapa wajib mengenal Allah? Sepertinya wajib. Karena apa? Kalau kita sudah tahu awal, sudah pasti kita makrifat. Kalau sudah makrifat pasti kita selamat. Tapi dikerjakan dengan benar-benar, dengan ikhlas. Ya. Iya, Pak. Di sini. Makanya kalau sudah kita bermakrifat kepada Allah, sebelum bermakrifat kita man fazara ila sayyid wa lam yarallahi bihi fa huwa batila. Apabila engkau melihat sesuatu tapi tidak melihat akan Allah di dalam diri, maka sia-sia. Maka kesia-siaan kita ini tidak ada guna kalau kita tidak bermakrifat kepada Allah. Maka penting bermakrifat kepada Allah. Kalau kita tidak penting, bagaimana kita mencari jalan yang menuju Allah? Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a takhaza illa rabbih sabila. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Barang siapa yang menempuh jalan Allah yang dikehendakinya, maka mereka akan dituduki jalan yang lurus. Di sini, jalan yang mana yang lurus?
fondasi awal ini agama. Agama itu artinya selamat. Islam itu selamat. Agama itu tuntutan. Kalau kita nak nuntut selamat, maka carilah jalan yang mengantarkan diri kita kepada perjumpaan dengan Allah. Kalau seandainya kita jalan tidak ada tujuan, apa yang kita dapat? Cuman capek. Berzikir 70.000. Allah. Dia syahdu manafi Allahumma yashkuru asma Allah. Mereka itu menyaksikan dan menyebut nama Allah. Sekedar menyebut ucapan, maka seluruh rangkaian ibadah itu ditolak. La yasu salatan illa bil ma'rifat. Tidak sah amal ibadah tanpa mengenal aku, kata Allah. Maka Allah itu harus dikenal. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak akan pernah bisa kita menyampai puncak ma'rifat. Karena setiap puncak ma'rifat itu ada makom. Makom inilah yang penting. Wa tahbilu bisabri wa sholatum wa innaha lakabiratun ala ilal khashiin. Di ayat 46 Allah berfirman, itulah orang yang meyakini akan berjumpa dengan Allah. Jadi yang mano, yang istilahnya itu, kalau kita beramal tidak ada ilmunya, maka seluruhnya binatang. Maka jangan sia-siakan hidup. Carilah jalan. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Sekarang kita bertanya, kita sedang belajar ilmu apa? Kalau kita ditanya, pertama, ilmu ma'rifat ketinggian, ilmu tauhid ketinggian, ilmu tasawuf ketinggian. Maka apa nih kalau kita ditanya? Karena kemarin itu ada guru ma'rifat yang datang ke ekstrim tempat gawe. Dia bertanya, nama kau siapa? Rahmat. Bapak nak ngaji berapa per bulan? Maka setiap itu dia bertanya, ngapa lain? Kau ini belajar? Ya Pak, ditarekat dulu. Sekarang aku bertanya sama kau, kau belajar apa? Jujur. Nah, apa yang kita jawab? Kalau aman jawabmu ma'rifat, kamu posisinya syariat, tarekat, hakikat, bukan ma'rifat. Syariat, tarekat, hakikat, tasawuf, baru bermakrifat. Kalau tidak ada ilmu tasawuf, maka mustahil mereka itu bermakrifat kepada Allah. Sudah dijelaskan, kullu shay'in khalaqtu wa sakhalatul qalbu jikrila. Setiap sesuatu itu ada alat pembersih. Kalau itu tidak kata pembersih, maka di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, summum bukmum umyun fahum la yarji'un. Mereka tuh butuh, tak pernah nak nyingok. Kalau seandainya kita belajar ma'rifat, mereka tidak mengetahui. Fi qulubihim maradah fajadahumullahu maradah. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Bagaimana kita membersihkannya? Kalau kita tidak hati alat sedikit pun. Maka di sini, alhamdulillah, pernah saya ditanya Bapak, Man,
di KM12 nih kan. Tuh tadi Mat sudah berapa puji kau? Sudah tamat Pak? Kenal kau dengan Allah? Tidak. Maka seluruh amalan ibadah itu sia-sia kalau kita tidak mengenal Allah. Di sini alhamdulillah sudah ditunjuk ke bertamu, jalannya salah. Tapi satu perguruan. Makanya di sini alhamdulillah apa ngajak amat ke sini, inilah yang paling benar. Tapi jangan sio-sio ke. Makanya kalau sudah beat gawe ke, jangan goib, beat goib. Maka di sini dari awal sampai akhir itu kan ada makom. Kalau gitu berhenti di jalan, apa yang kita dapat? Makanya dituntut untuk sampai tamat. Jadi kita tahu setiap puji itu la ilaha illallah itu pembersihan johir maupun batin. Makanya kalau kita tidak belajar atau kita sudah belajar tapi kita menyia-nyiakan kalimat Allah, maka seluruhnya manusia itu tidak ada guru di mata Allah. Banyak orang yang belajar kalimat tauhid, makrifat, tapi sayang mereka tidak memiliki makom. Makom itulah yang penting. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai ke tamat. Di sini sesuai awaluddin ma'rifatullah. Kita harus tahu awal, pasti tahu kita akhirnya. Wal awal wal akhir. Kalau kita tahu awal pasti ada akhir. Awaluddin ma'rifatullah wa akhiruddin ma'rifatullah. Awal agama kita mengenal Allah, akhirnya kemana kita berani? Tuh, kemana? Awaluddin ma'rifatullah wa akhiruddin ma'rifatullah. Maka kalau kita sudah bermakrifat, sudah pasti kita mengetahui la yasu sahidatul insan al insanu sahidatullah huwa ila bil ma'rifah. Cak mana kita nak menyaksikan Allah sedang kita tidak tahu makom, tidak tahu jalan. Sesuai kalau ditanya yang mau tarekat dia belajar ma'rifat, tapi kalau ditanya awaluddin ma'rifatullah, di mana awalnya? Tidak tahu. Jadi apa yang dia pelajari? Maka syahidatul insan al insan syahidatullah. Maka kita harus dari awal mengenal, pasti kita menyaksikan. Tinggal kalau seandainya kita sudah belajar cak mana cara kita pakainya, bukan sekedar ucapan. Suhudul wahda bi kasro, suhudul kasro bi wahda. Lihatlah yang satu pada yang banyak, lihat yang banyak pada yang satu. Di sini maka tuntutlah, kejar sampai kita benar kata guru tadi, baru saja sampai ke sampai karam. Karena apa? Wong karam itu pasti dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum innallaha atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Nah, orang yang paling bertakwa itu seperti yang itu tadi yang beliau sampaikan. Pertama,
orang yang dimuliakan oleh Allah itu orang yang paling mulia seperti guru kita. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang beriman? Ada yang beriman, ada yang sebenar-benarnya beriman. Kalau kita masih belajar, kita masih taraf beriman, belum sebenar-benarnya beriman, makanya dituntut sampai habis. Tuntut, jangan sungkan. Terus gali terus ilmu. Al ilmu ilman fa ilmu batin. Maka sesuai ilmu yang batin paling penting, karena menghadapi tadi pada saat kita sakaratul maut, apa yang kita pakai? Apa yang kita pakai? Kalimat johel apa kalimat batin? Pasti kalimat batin. Belajarlah ilmu tinggi-tinggi. Kalau tidak tahu ilmu batin, maka sesungguhnya mereka mati bagaikan binatang. Sayang. Makanya kalau seandainya saudara-saudara ajak ke sini, ajak menyebarah. Karena mereka yang di luar kajian itu tidak mengetahui ilmu yang mana yang paling penting. Karena mereka mengetahui itu Allah. Innani anallah la ilaha ilana fa'budni aqimi sholata li zikri. Kalau kita tidak mengenal cak mana kita nak menyatakan Allah. Kalau kita nak bertauhid, cak mana kita nak bertauhid sedangkan kita tidak kenal. Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak ada hubungan dengan Allah. Kalau kita sudah ada hubungan, sudah pasti kita ingat Allah. Fazkuru rabbaka fi nafsika dunal jahri minal qawli wal qudwi bil asal mila takun minal ghafilin. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Itu zaman kalau kita tidak tahu ilmunya. Karena di sini sulit nak kita jelaskan. Karena ada yang bertanya, bagaimana cara mengingat Allah dengan sempurna? Mereka tidak akan pernah sempurna mengingat Allah. Mereka itu hendak menipu Allah sedang mereka tidak menyadari. Coba kalau dia sadar, adilul akal, gunakan akal untuk menuju kepada Allah. Gunakan akal untuk menuju kepada Allah. Maka di sini mereka mengetahui yang zahir saja, tapi yang batin mereka lalai dari mengingat Allah. Lahar la sautun wala sawarun. Tidak berupa suara dan warna. Posisi di sini mereka tidak mengetahui ilmu batin, maka sia-sia. Maka di awal ini awaludin ma'rifatullah. Maka penting kita harus memiliki awal. Kalau kita tidak memiliki awal, tidak akan bisa. Di sini kita sudah belajar, maka jangan dihiraukan amal yang sedikit tadi. Yang penting Allah yang berkehendak untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Maka apabila Allah tidak memperkenalkan dirinya, mana bisa fakasabna anka kita akapa basarukal yauma hadid. Maka aku akan membukakan matamu
yang menutupi hingga engkau penglihatanmu semakin tajam. Maka di sini mereka tidak percaya sama apa yang kita pelajari. Kalau mereka percaya, banyak yang melok belajar, tapi mereka sekedar mengimani, meyakini. Benar kata yang tadi ada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mereka tidak meyakini di situ. Apakah kita melihat Allah? Kita dilihatkan karena kita sudah di sini. Kita sudah belajar, maka kita dituntut untuk mengenal ini supaya ini sih kok perjalanan kita. Pengen apa kita kalau sudah belajar sini? Nah, selamat. Selamat ini banyak. Nah, ini selamat kemana? Kembali sesuai dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Tapi ingat, pikir, memang asal dari Allah. Tidak tahu kita kembali ke mana. Apa kita kembali ke pohon? Apa kita kembali ke laut? Ke rumah kosong? Tapi kita kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rabbuka muntaminal hafizin. Kalau kita asal dari Allah, maka harus kembali kepada Allah yang sudah terpelihara, yang ada di sisi ini. Maka jangan dipikir-pikir lagi, rajin-rajinlah engkau. Karena untuk kita dewek, karena posisi ini untuk ilmu, untuk kita dewek, untuk diri kita dewek. Guru cuma nyampi ke, karena sabda Nabi mengatakan di situ. Muhammad mengatakan, aku adalah negeri ilmu. Utsman, Umar, apa? Itu sebagai pondasi. Siapa pintunya? Ali. Maka Cak Mano harus nyampe di situ dari awal sampai akhir ketemu seperti Ali. Ali itu pujinya sebatang. Maka di sini yang sudah tamat, alhamdulillah. Rajin-rajin pegawai. Karena kita tidak mendapatkan ilmu kalau kita tidak belajar. Di sini. Maka jangan sia-siakan. Jadikan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.